Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Ma'rufin Isbah dari kelas 5 Perbankan Syariah E dengan NIM 402222105. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit pengetahuan dari saya tentang pembelajaran kami dari Ekonometrika tentang ARDL atau Auto Regressive Distributed Lag. Mohon maaf saya kurang mahir dalam bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan data time series karena hanya menggunakan satu objek saja, yaitu bus pada periode 2019 sampai 2023. Dengan variabel independennya X1 nya itu CAR, X2 nya NPF, dan variabel dependennya itu adalah Y. Lalu selanjutnya ke langkah-langkah analisis kita sudah dibuatkan pada PPT seperti pengujian statistik deskriptif, pengujian stasionaritas, penentuan lag optimum, model RDL, pengujian kointegrasi, pengujian asumsi klasik, interpretasi model jangka pendek dan juga jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Sebelumnya ini kan di download pada grup karena kita kelompok 5, kita download yang kelompok 5, kita copy dari nom ya, dari berarti di atas datanya nom, kita copy dulu. Sudah copy, kita masuk pada masuk pada FViews. Nah, mungkin tampilan teman-teman agak berbeda kalau sebelumnya belum membuka jendela FViews, tapi intinya sama ya teman-teman. Yang penting kuncinya di sini adalah work file grade. Nah, kalau teman-teman belum membuka jendelanya di laptop, mungkin langsung terlihat di situ ada work file grade. Lalu kita frekuensinya yang awalnya annual kita ganti monthly. Start date kita seperti pada PPT tadi adalah 2019 dan end date kita itu 2023. Lalu selanjutnya kita klik OK. Nah, langsung saja kita geser ke quick, kita geser ke bawah empty group yang edit series. Nah, ini kita geser ke atas, paling atas, lalu ada satu celah kotak ini, kita paste data tadi di sini nih teman-teman. Kita paste. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu selanjutnya kita klik view, kita pilih descriptive tab. Di sini kita pilih yang atas, yang common sample. Nah, ini datanya sudah terlihat. Bagaimana teman-teman? Ini kita freeze dulu ya teman-teman. Kita beri nama biar gak lupa, kita kasih nama. Namanya itu kalau di sini pasti diawali dengan underscore karena pengujian pertama kita kasih 1. Lalu apa pengujiannya? Itu deskriptif. Kalau kita oke ya, sudah tersimpan, kita close. Lalu selanjutnya ujian kedua, kita klik view, kita pilih covariant analysis. Nah, di sini banyak kotak-kotak, banyak centang, bingung. Nah, kita pilih correlation teman-teman. Yang covariant ini kita dihilangkan. Jadi centangnya yang awal itu kita hapus, kita ganti yang kedua. Di sini yang kedua juga ada layout. Yang awalnya spreadsheet atau apapun itu ganti single table.
sudah seperti ini correlation dan layoutnya single table, kita klik OK. Ini hasil uji multikoliniaritasnya. Kita freeze dulu, kita beli name, kita kasih underscore, pengujian 2 berarti 2, kita kasih 2 apa? Multikoliniaritas. Kita klik OK, kita tampil hijaunya, kita tutup dulu. Bisa dilihat. Nah, bisa dilihat sama ya teman-teman. Di sini nilai korelasinya Garden NPF itu sebesar 0,797, itu lebih kecil dari 0,9, maka tidak terjadi multikoliniaritas pada model. Selanjutnya kita ke uji stasionaritas. Kita klik 2 kali di sini ya pada nom ya teman-teman, 2 kali nom. Nah, selanjutnya kita klik view, kita pilih yang unit rotation teman-teman, standar unit rotation, breakpoint unit rotation, atau seasonal unit rotation. Kita pilih yang standar unit rotation saja. Oke, kita klik. Kita lalu selanjutnya ini kita pilih level. Ini sudah betul semua ya, karena kita pertama pengujiannya kita level, kita klik OK. Nah, ini hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita freeze, kita kasih nama lagi, kita underscore pengujian 3 teman-teman, 3 bukan 33, underscore s6 underscore level L, jangan level kebanyakan ya teman-teman, mohon maaf. Maksudnya kita OK. Nah, bisa dilihat sudah S6 level. Kita tutup, kita lanjut baca pada PPT-nya teman-teman. Di sini uji stasionaritas statistik bagian KAR itu min 1,309, bagian NPF nya itu 0,080, dan bagian NOMIO itu min 1,294. Di sini selanjutnya kita klik kita masih lanjut ya, kita pilih view, kita pilih unit rotation. Nah, setelah level kita pilih ke Perseverance, kita OK, dan terlihat kita freeze, kita name, kita kasih nama underscore s6 underscore, karena kita sudah tidak level tadi, kita pindah ke Perseverance, kita pilih F.
Ini ada yang kelewatan teman-teman, 3, mohon maaf. Nah, oke. Kita tutup tabel hijaunya ya teman-teman. Setelah selesai bagian nom, kita pindah ke variabel char. Di sini 2 kali lagi teman-teman ya, tidak 1 kali, 2 kali. Tek klik. Lanjut kita klik view, kita pilih unit rotation, kita pilih standar unit rotation lagi. Karena tadi sudah ketemu, kita ini pengujian yang baru, kita awali lagi di level. Kita klik OK, lalu kita klik freeze, kita beri nama lagi underscore 3 underscore s-char. Tadi kan s-nom, sekarang s-char underscore, karena kita level berarti L. Oke, kita tutup yang bagian hijau. Selanjutnya kita klik view lagi, kita pilih unit rotation, kita pindah ke first different, kita OK. Hasilnya ini kita freeze lagi teman-teman. Lalu selanjutnya kita beri nama lagi underscore 3 underscore s-char. Nah, karena sudah tidak level, kita first different, kita F lagi, kasih F teman-teman, kita OK. Lalu di sini tabel hijaunya kita tutup. Oke. Selanjutnya pengujian kita berlanjut ke NPF. Kita klik 2 kali, tadi sudah muncul. Kita klik view lagi, kita pilih unit rotation, standar unit rotation, lalu kita seperti tadi, kita berulang seperti tadi, yang awal ada level, kita coba dulu, kita OK, kita freeze dulu, kita kasih name, beri nama underscore 3 underscore s, karena kita npf underscore L underscore level. Lalu kita klik OK lagi, lalu kita tutup tabel hijaunya. Lalu selanjutnya kita tabel series NPF nya kita klik view, kita unit rotation, standar unit rotation, kita pindah ke sphere different, kita OK lagi. Selanjutnya kita freeze lagi teman-teman, lalu kita beri nama lagi underscore 3 underscore snpf underscore f. Karena kita sudah memakai level yang belum ketemu, lalu kita selanjutnya pilih ke first different, kita klik OK, kita tutup yang tabel hijaunya ya. Lalu kita baca hasilnya di PPT tadi. Di sini tapi bagian level kan tidak stasioner ya, KRMPF namanya tidak stasioner. Lalu kita kan pindah ke bagian dua tadi yang freeze different, tes statistiknya itu menjadi bagian KR itu min 7,963, NPF nya min 8,425, nomnya min 8,837, dengan nilai probability 0,000 sama
dan keputusannya sudah stasioner semua teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke Fuse lagi, kita tutup semua dulu ya teman-teman. Untuk pengujian selanjutnya, pengujian RDL nya mungkin agak berbeda, tidak diklik 1 kali atau 2 kali. Di sini dimulai dari variabel y x1 lalu x2. Jadi tadi variabel y nya 0, x1 nya char, lalu x2 nya npf. Jadi di sini caranya adalah tangan kiri kita tahan kontrol, lalu kita klik satu-satu, kita kontrol, kita tahan. Ini tangan kanan kita klik nom, char, dan npf, lalu kita lepas semua. Jadi kontrol ditahan, kita pilih nom, char, terus npf. Lalu selanjutnya ini langsung klik kanan, kita pilih open as equation. Kita pilih metode di sini menggunakan ARDL. Nah, kita cari mana ARDL? Kita cari bagian ARDL-nya. Nah, ini nom, char, npf. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini datanya sudah terlihat teman-teman. Di sini tidak usah di freeze lagi teman-teman ya. Langsung kita kasih nama ARDL. Lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya setelah kita beri nama tadi, kita lanjut masuk ke PPT. Masuk ke PPT, kita lihat di sini ada model umum ARDL-nya. Dari pengujian lag optimum, depending variable nom, dynamic regression for lag automatic, char, npf, selected model ARDL. Di sini ARDL-nya 3,3,1. Ini bagian nomnya. Di sini bagian nomnya itu -1, -2 dan -3. Terus bagian char-nya itu -1, -2, -3 dan npf-nya itu -1 teman-teman. Selanjutnya kita kembali lagi ke Fuse kita tadi. Selanjutnya kita lanjut ke pengujian lag optimum. Kita klik view, tidak 1 kali teman-teman, kita klik 2 kali pada view ya. Nah, kita cari model selection summary. Kita geser, kita pilih, kita pilih ke kriteria tabelnya. Nah, di sini kok ini tidak hilang teman-teman. Nah, kita di sini kan dilihat sangat banyak sekali ya model terbaiknya. Jadi susah. Kita cari model terbaiknya ini susah karena ribet teman-teman. Kita cari di view tadi, klik 2 kali model selection summary, kita pilih kriteria graph. Nah, di sini ada di sini ada 20 model terbaik. Bisa dilihat dari RDL paling terbaik itu 3,3,1. Seperti di sini tadi 3,3,1 ya teman-teman. Lalu kita freeze, kita namai underscore
4 underscore model terbaik. Oke, kita tutup tabel hijaunya ini ya teman-teman. Lalu kita lihat di PPT. Oke, karena tadi model terbaiknya sudah ada, kita sudah mendapatkan model terbaik 20 dari RDL. Yang paling kiri ini yang model terbaik teman-teman ya, karena tadi sangat susah bila modelnya table itu susah, kita ganti ke grab di sini. Selanjutnya kita lanjut ke pengujian kointegrasi. Kita klik view, kita pilih ke koefisien diagnostik, kita geser. Kita pilih long run form and bound test. Nah, kita sudah tahu hasilnya di sini, sudah terlihat. Langsung saja kita freeze, kita kasih nama sini underscore 5 underscore kointegrasi. Kita klik OK. Besok kita tutup. Baik, karena di sini sudah sama bahwa HO tidak terdapat kointegrasi, H1 terdapat kointegrasi, nilai F statistik sebesar 4,16 lebih dari 3,87, maka tolakan H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi. Jadi di sini bila uji kointegrasi ini lower bound 0 dan upper bound 1, jika F statistik F statistiknya lebih besar dari level 1 pada taraf signifikan 5%, maka tolak 0 dan disebutkan terdapat kointegrasi. Dan jika F statistik lebih kecil kurang dari level 1 pada taraf signifikan 5%, maka terima 0 dan disebutkan tidak terdapat kointegrasi. Mohon maaf teman-teman, ini karena lampunya lampu HP. Selanjutnya kita kembali ke Fuse, kita ke pengujian jangka pendek teman-teman. Kita lanjut ini klik view, kita pilih ke koefisien diagnostik, tidak koefisien label ya, mohon maaf. Kita pilih error correction form. Nah, bisa diamati dulu teman-teman. Kita sudah terlihat hasilnya, kita klik freeze, kita name, kita kasih nama underscore 6 underscore pendek. Kita lanjut ke pengujian pendek teman-teman. Kita klik OK, lalu kita tutup yang bikin hijau. Kita kembali lagi ke PPT. Nah, di sini ECM regressionnya bagian case 2 nya itu restricted constant and nutrient. Di sini variabel denom min 1, denom min 2,
dekar, dekar min 1, dekar min 2, DNPF, kointegrasi. Di sini sudah terlihat koefisiennya dari dinom ini min 0,009, nomor 2 ini 0,34, 1 untuk nilai dari variabel dekarnya min 0,017, terus variabel dekar min 1 0,0192, ke dekar 2 0,063, DNPF nya 0,122, dan kointegrasinya min 0,302. Oke, bisa dilihat di sini lebih jelasnya. Di sini sudah saya kasih kotak merah seperti ini, seperti tadi atasnya teman-teman. Di sini penjelasan tentang integrasi model jangka pendek tadi. Di sini bagian dinom min 1 dijelaskan nilai koefisien dinom min 1 sebesar min 0,009 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari dinom min 1 akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,009 unit dinom dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan bahwa hubungan negatif antara dinom tersebut, dinom min 1 tersebut dengan dinom itu ada hubungan negatif. Lalu selanjutnya di sini ada dinom 2. Nilai koefisien dinom min 2 sebesar 0,342 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari dinom min 2 akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,342 unit dinom dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan bahwa hubungan positif antara dinom dan dinom. Lalu selanjutnya ada dekar. Nilai koefisien dekar sebesar min 0,018 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari dekar tersebut akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,018 unit dinom dalam periode yang sama. Jadi ini mengindikasikan bahwa hubungan tersebut adalah negatif antara dekar dengan dinom. Lalu nilai koefisien dekar min 1 sebesar 0,019 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari dekar min 1 akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,019 unit dinom dalam periode yang sama. Di sini mengindikasikan bahwa hubungan tersebut itu positif. Jadi kalau di atas itu negatif, yang dekar min 1 di sini adalah positif antara dekar min 1 dengan dinom. Lalu selanjutnya masih interpretasi model jangka pendek tadi, dekar min 2 yaitu nilai koefisien min 2 sebesar 0,064 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari dekar min 2 akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,064 unit dinom dalam periode tersebut, yaitu periode yang sama. Di sini mengindikasikan bahwa hubungannya adalah positif antara dekar min 2 dengan dinom. Lalu selanjutnya DNPF, nilai koefisien DNPF sebesar 0,122 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari DNPF tersebut akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,122 unit dinom dalam periode yang sama. Di sini mengindikasikan bahwa hubungan tersebut adalah positif, hubungan antara DNPF dengan dinom. Lalu selanjutnya di sini ada kointegrasi min 1. Dijelaskan nilai koefisien kointegrasi 1 itu sebesar min 0,302 yang menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL tersebut. Artinya di sini bahwa jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang tersebut, sistem akan mengoreksi sekitar 30,20% per triwulan
per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Jadi di sini nilai kointegrasi membutuhkan 100 per 30,2 sama dengan 3,31 triwulan tadi. Ini itu untuk mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan tersebut itu berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Baik, di sini ada selanjutnya penjelasan tentang model jangka pendek dari UJT. Di sini bisa dilihat di sini nilai probability-nya sebesar 0,9383. Di sini terlihat bahwa H0-nya itu adalah denom min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Di sini H1 tersebut sebesar denom min 1 berpengaruh signifikan terhadap denom. Jadi nilai probability test statistiknya sebesar 0,938 itu lebih besar dari 0,05, maka 0,05 maka terima 0 dan disimpulkan bahwa denom min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Lalu di sini nilai probability-nya 0,0048. Di sini dijelaskan bahwa denom min 2 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Lalu H1-nya itu denom min 2 berpengaruh signifikan terhadap denom. Lalu nilai probability test statistiknya itu sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan denom jadi nilai probability test statistiknya sebesar 0,005 itu kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan denom min 2 berpengaruh signifikan terhadap denom. Lalu selanjutnya di sini ada 0,5375. Di sini H0-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Lalu H1-nya berpengaruh signifikan terhadap denom. Di sini nilai probability statistiknya sebesar 0,538 lebih besar 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan dikar tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Selanjutnya nilai probability 0,4671. Di sini H0-nya dikar 1 min 1. Dikar min 1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Jadi di sini nilai denom tersebut itu tidak berpengaruh antara dikar min 1 dan juga denom. Lalu H-1 di sini dikar min 1 berpengaruh signifikan terhadap denom. Selanjutnya nilai probabilitas tes statistik tersebut sebesar 0,467 itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan bahwa dikar min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Lalu nilai probability 0,02. Di sini H0-nya dikar min 2 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Lalu H1-nya dikar min 2 berpengaruh signifikan terhadap denom. Jadi nilai probability test statistik tersebut sebesar 0,022 itu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa dikar min 2 berpengaruh signifikan terhadap denom. Lalu di sini nilai probability-nya 0,5907. Di sini H0-nya di NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap denom dan H1-nya di NPF itu berpengaruh signifikan terhadap denom. Jadi nilai probability test statistik sebesar 0,591 itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan di NPF, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap denom.
Lalu selanjutnya di sini nilai probability 0,0001. Di sini halnya kointegrasi min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap binom. Satunya kointegrasi min 1 berpengaruh signifikan terhadap binom dan nilai probability T statistiknya sebesar 0,000 itu lebih kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan kointegrasi min 1 berpengaruh signifikan terhadap binom. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pengujian lagi. Kita akan kembali ke EViews-nya. Kita akan pengujian asumsi klasik. Di sini kita klik view. Kita pilih residual diagnostik, terus kita pilih histogram normality test. Nah, kita lihat grafiknya di sini. Di sini kita freeze, kita beri nama underscore 7 underscore normality. Kita oke. Lalu kita tutup yang hijau. Di sini nilai jarak Kuiper 6,838600 dan nilai probability-nya 0,0327. Selanjutnya kita akan mengujian autokorelasi. Kita klik view, kita pilih residual diagnostik, kita pilih serial correlation LM test, dan selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat. Lalu selanjutnya kita di sini langsung kita freeze, kita kasih nama underscore auto korelasi. Oke, setelah kita kasih nama underscore 7 korelasi, lalu kita klik OK. Lalu kita close. Selanjutnya kita klik view, kita pilih result diagnostik, kita pilih heteroscedasticity test. Lalu kita tes tipenya kita ganti RCH. Lalu kita klik OK. Hasilnya lalu kita freeze, kita kasih name underscore 7 underscore 7 underscore heteroscedasticity. Lalu kita klik OK. Kalau ini kita tutup. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke pengujian model jangka panjangnya. Kita pilih koefisien diagnostik,
coefficient diagnostic, long run form and bound test. Kalau kita freeze, kita name, kasih nama, underscore 8 underscore panjang. Kita oke. Di sini bisa dilihat variabel C koefisiennya 1,695, variabel 0 min 1 yaitu koefisiennya min 0,302, variabel K min 1 min 0,003, NPF min 1 min 0,325, denom min 1 itu min 0,009, denom min 2 itu 0,34, dekarnya itu min 0,01, dekar min 1 0,01, dekar min 2 0,06, di NPF 0,122. Selanjutnya kita klik view. Selanjutnya untuk melihat RDL kita klik view, kita pilih estimate outputnya. Nah di sini nilai variabel, nilai selection modelnya RDL itu sama 3,3,1. Nah ini sudah jelas datanya. Di sini nomin 1, nomin 2, nomin 3, gar 1, gar 1, min 2, min 3, NPF, NPF min 1 dan seterusnya dengan koefisien di sini. Jadi di sini nilai R square 0,9265 dengan adjust R square 0,912 di situ sebesar 0,912 atau 91,2% yang menunjukkan bahwa variabel tersebut itu bebas atau mampu menjelaskan variabel terikat atau norm sebesar 91,2% itu, dan sisanya dijelaskan dengan variabel lain di luar model tersebut. Selanjutnya kita freeze, kita kasih nama underscore 9 model umum. Kita klik OK. Lalu kita X, karena pengujian juga sudah selesai, terus pada PPT juga di sini sudah selesai. Selanjutnya langkah terakhir kita klik file, kita klik save as. Di sini kita klik praktek UAS ARDL nisbah. Nah, kita save. Lalu kita pilih single ya, yang single precision. Lalu kita klik OK. Karena pengujian juga sudah selesai, kita tutup. Selebihnya itu
tutorial dari saya dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.